Ya, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai laporan keuangan daerah dan sistem dari akuntansi pemerintah daerah tersebut. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrai Farhan dan rekan saya Kiki Rizky Safitri. Baiklah, karena perkenalan sudah dilakukan, kita langsung saja ke materinya. Next slide. Untuk yang pertama, yaitu mengenai dari definisi dan tahap sistem akuntansi di pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah, yang mana diselenggarakan secara manual maupun komputerisasi. Nah, tahap-tahap dalam sistem akuntansi pemerintah daerah, yang pertama yaitu identifikasi prosedur. Nah, pada tahap ini, penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami proses bisnis pada pemerintah daerah, khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, menentukan pihak-pihak terkait. Nah, setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukanlah pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan dokumen terkait. Menentukan dokumen terkait setelah prosedur dan pihak terkait ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dokumen-dokumen yang mengalir pada prosedur sekaligus menentukan pihak-pihak pengguna dari dokumen tersebut. Dari yang keempat, ada menentukan jurnal standar. Menentukan jurnal standar pada setiap prosedur yang telah ditetapkan oleh tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi yang terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut, tim penyusun menentukan jurnal debit atau kredit yang akan digunakan untuk mencatat. Nah, yang tahap terakhir yaitu menuangkannya dalam langkah yang teknis. Next slide. Selanjutnya, setelah melakukan eh, tah- tahapan dalam sistem, ternyata terdapat juga subsistem dalam akuntansi pemerintah daerah. Nah, dalam sistem akuntansi pemerintah daerah mengelompokkan dua subsistem pokok, yang mana subsistem pertama yaitu SASKPD atau yang disebut dengan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah. SASKPD ini merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikan kepada gubernur melalui PPKD. Oleh karena itu, SKPD menyelenggarakan SASKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari yang pertama yaitu ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan operasional, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada neraca, ya, dan yang kelima ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, subsistem yang kedua yaitu sistem akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah atau yang disingkat dengan SAPPKD. Nah, di dalam SAPPKD terbagi lagi menjadi dua subsistem. Yang pertama, SAPPKD sebagai pengguna anggaran yang akan menghasilkan laporan keuangan seperti satu, laporan realisasi anggaran PPKD,
laporan operasional PPKD, laporan perubahan ekuitas PPKD, neraca PPKD, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan PKD. Baik, next slide. Nah, subsistem dari SAPPKD yang kedua yaitu SA sebagai konsolidator, yaitu perwakilan pemerintah daerah yang akan mencatat transaksi antara SKPD dan PPKD dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD. Laporan keuangannya seperti laporan realisasi APBD, laporan estimasi perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya, mengenai sistem pencatatan. Di dalam sistem pencatatan di akuntansi pemerintah daerah menggunakan dua sistem pencatatan. Yang pertama ada subsistem akuntansi keuangan, yaitu proses akuntansi dari penjurnalan, terus memosting ke buku besar, dan seterusnya untuk mencatat transaksi yang berbasis akrual dan menghasilkan laporan operasional dan neraca. Yang kedua ada subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran, yaitu merupakan proses akuntansi seperti penjurnalan, memosting ke buku besar, dan seterusnya untuk mencatat transaksi dengan bisnis kas yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Next. Persamaan dalam akuntansi daerah atau pemerintahan daerah sebetulnya tidak jauh beda dengan persamaan akuntansi di dunia bisnis. Persamaan akuntansi pada pemerintah daerah dan perusahaan juga menganut eh, keterangan mengenai aset sama dengan kewajiban dan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan akuntansi ini menunjukkan bahwa aset yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah pastilah bersumber dari dua hal, yaitu utang atau kewajiban pemerintah dan dari kekayaan bersih tersendiri. Kejadian-kejadian yang mempengaruhi aset, kewajiban, dan ekuitas pada pemerintah akan dicatat dalam suatu jurnal. Setiap kejadian menunjukkan persamaan akuntansi. Nah, bisa kita lihat pada tabel eh, akun-akun yang digunakan pada neraca untuk laporan operasional pemerintah daerah. Jika aset bertambah, itu di debit. Jika aset berkurang, itu di kredit. Nah, saldo normal dicatat pada akun debit. Yang kedua, jika kewajiban atau utang itu bertambah, itu ditulis di kredit. Nah, jika kewajiban atau utang itu berkurang, itu di debit. Nah, saldo normal ketika pencatatan itu di akun kredit. Yang ketiga, ekuitas atau modal itu jika bertambah berada di posisi kredit, jika berkurang berada di posisi debit. Nah, saldo normal dari akun ekuitas yaitu berletak pada kredit. Kemudian akun pendapatan yaitu jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Dan yang terakhir, beban atau utang jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Next slide. Kemudian, adapun kaidah debit kredit untuk mencatat transaksi pelaksanaan APBD atau anggaran pembelanjaan daerah pada subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran yang berbasis kas, yaitu jika pendapatan laporan realisasi anggaran bertambah, itu posisinya di kredit, jika berkurang di debit. Jika ada melakukan transaksi belanja, itu jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Jika ada penerimaan dari pembiayaan manapun, itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, dan jika ada pengeluaran mengenai biaya, itu bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi keuangan daerah. Nah, siklus akuntansi pemerintah daerah ini hampir sama dengan siklus akuntansi perusahaan swasta, yaitu terdiri dari tahap-tahap berikut ini. Yang pertama ada tahap pencatatan, yang kedua ada tahap pengiktisaran, dan yang ketiga ada tahap pelaporan. Nah, secara umum, prosedur akuntansi yang dilakukan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama, semua transaksi atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Nah, pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi atau kejadian keuangan. Yang kedua, pada setiap akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk akrual, reklasifikasi, dan kejadian keuangan lainnya yang diperlukan. Yang ketiga, transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening yang berkenaan. Selanjutnya, pada setiap akhir periode buku besar ditutup dan diringkas sesuai dengan kebutuhan. Lalu saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya. Dan pada setiap awal periode dibuat jurnal pembalik guna membalik jurnal penyesuaian untuk akun-akun piutang dan kewajiban jangka pendek yang telah dibuat pada akhir periode sebelumnya, kecuali akun utang perhitungan pihak ketiga dan uang muka dari kas daerah. Selanjutnya yaitu transaksi resiprokal, yaitu akun-akun yang menggambarkan hubungan atau transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak. SKPD ini berperan sebagai lembaga yang merealisasikan anggaran yang dikeluarkan PPKD. Contoh pemberian dana persediaan untuk pengelolaan PPKD ini yaitu ketika SKPD ini didebit, lalu kas di Kasda itu dikredit. Kalau di SKPD, ketika kas di bendahara pengeluaran didebit, RK PPKD dikredit. Selanjutnya prosedur akuntansi penerimaan. Selanjutnya prosedur akuntansi itu terbagi menjadi dua, ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Prosedur penerimaan kas adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban, pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Adapun dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup yang pertama ada surat tanda setor, yang kedua bukti transfer, yang ketiga nota kredit bank, yang keempat bukti transaksi penerimaan kas lainnya. Adapun sumber di atas dilengkapi dengan dokumen pendukung yang mencakup yang pertama yaitu surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah, dan yang terakhir surat ketetapan retribusi atau biasa disingkat dengan SKR. Selanjutnya prosedur akuntansi pengeluaran kas, di mana prosedur ini adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas kepada SKPD atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Adapun dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas ini mencakup yang pertama ada surat perintah pencairan dana atau SP2D. Selanjutnya ada bukti transfer, lalu nota debit bank, dan surat tanda bukti pembayaran dan bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. Adapun dokumen yang menjadi sumber pendukung yaitu mencakup yang pertama ada surat perintah membayar yang biasa disingkat dengan SPM. Ini merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Yang terakhir itu ada surat penyediaan dana atau yang biasa disingkat dengan SPD yang merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat pengelola keuangan daerah sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diskap. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami mengenai
sistem dari akuntansi di pemerintahan daerah dan bagaimana bentuk laporan keuangan di dalam pemerintahan daerah tersebut. Eh, Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Karena kebenaran hanya dari Allah, kesalahan pasti dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.